Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa pagi ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam Zoom ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi sebagai informasi juga bahwa kita hari Kamis akan adakan kuis ya, hari Kamis ya. Hari Kamis adakan kuis, bahannya bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya, mohon untuk dipersiapkan sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi berikutnya, yaitu materi pada bab yang keempat, di mana pada bab yang keempat ini nanti kita akan lebih membahas terkait dengan kerja dan energi. Ya, kita akan terkait dengan kerja dan energi. Ya, jadi kalau bab 1, bab 2, dan bab 3 kita membahas terkait dengan terutama dengan vektor, kemudian kecepatan dan dinamikanya. Jadi kalau kita di sini kita akan melihat sejauh mana kerja yang dilakukan atau apa yang nanti akan menyebabkan benda itu akan bergerak. Nah, sebelum kita masuk pada materi secara khusus, mungkin kita perlu untuk melihat sebenarnya apa sih pengertian dari kerja. Silakan kalau ada yang ingin menjawab pengertian dari kerja secara umum saja. Secara umum bahwa apa sih kira-kira definisi dari kerja itu? Silakan, siapa yang akan menjawab? Yang akan memberikan pendapatnya? Silakan. Monggo. Kerja adalah, atau kalau Anda sering mendengar, oh saya bekerja, saya melakukan kerja. Oke, silahkan Mas Rivaldo. Baik, Pak. Menurut saya kerja itu suatu tindakan untuk menyelesaikan suatu hal atau tanggung jawab, Pak. Oke. Yang lainnya? Raditya? Izin Silakan. menjawab, Pak. Menurut saya kerja adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Baik, yang lainnya lagi, monggo. Ayo. Usaha. Woi, orang itu berusaha. Saya sudah berusaha. Oh, lagi membuka usaha, misalnya begitu. Ayo, silakan. Umum saja enggak apa-apa. Atau mau ke fisika? Oke, Nailul, silakan. Monggo, Nailul. Masih mute, Mbak Nailul. Ayo, silakan. Atau yang lainnya, monggo silakan. Yang lain, mungkin. Oke, Mbak Afifah, ayo. Izin menjawab, Pak. Menurut saya kerja itu sesuatu yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil, Pak. Sesuatu yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Oke, baik. Yang lainnya lagi, Devara, ayo. Menurut saya kerja adalah gaya yang dilakukan pada benda sehingga benda bergerak, Pak. Oke, baik. Gaya yang dilakukan pada benda sehingga benda bergerak. Oke, berikutnya Mbak Suksma. Menurut saya kerja itu segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai suatu hal. Oke. Yang lainnya lagi, siapa lagi yang mau memberikan jawaban atau pendapat? Oke, Mbak Gandes. Izin menjawab, Pak. Menurut saya usaha itu kerja yang dilakukan dengan memberikan aksi sehingga didapatkan hasilnya, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab, memberikan pendapat? Silakan. Monggo, tidak usah takut. Oh, jawabannya nanti salah, Pak. Enggak usah takut, ya. Nggak usah takut. Salah dan benar nanti kita akan coba diskusikan bersama. Kalau salah maka kita akan betulkan, kalau benar kita akan lengkapi begitu. Kalau kurang lengkap begitu, kita bisa simpulkan. Ya. Anda sudah berusaha ini, tapi kok tetap nilainya jelek misalnya begitu. Artinya apa di situ kan? Kan kita bisa melihat dari sisi umumnya begitu. Jadi jangan hanya berpikir dari fisika saja, tetapi secara umum bahwa usaha itu apa begitu, atau kerja itu apa. Oh, saya bekerja. Oh, orang tua saya bekerja. Ya, kakak saya bekerja.
Ya, oh saya tidak bekerja misalnya begitu. Nah, kira-kira definisi dari kerja ini apa? Umum saja tidak masalah. Sudah cukup? Tidak ada lagi yang memberikan jawaban, tambahan pendapat? Baik. Nah, kalau kerja ya, kerja atau mungkin bisa dikatakan usaha. Jadi sebenarnya saya katakan oleh teman-teman jenengan tadi betul. Jadi seperti itu kerja, tapi kita perlu kita simpulkan. Ya. Kalau misalnya kita coba evaluasi, orang bekerja itu supaya apa? Ya, orang bekerja itu supaya apa? Supaya ada sesuatu perubahan. Perubahan itu akan terjadi, ya. Perubahan itu pasti orang itu ada sesuatu yang ingin dituju. Ya, misalnya jenengan kuliah ini salah satu usaha. Usaha supaya apa? Supaya saya dapat ijazah. Saya dapat nilai terbaik. Saya sudah berusaha, Pak. Ya, saya berusaha. Usahanya melalui apa? Nanti kan begitu kan? Oh, saya sudah belajar dan sebagainya. Kenapa kok Anda belajar? Ya, kenapa Anda kok melakukan belajar? Kenapa Anda kuliah? Karena saya ingin mencapai atau mendapatkan ijazah. Apakah tanpa melakukan itu Anda tidak dapat mendapatkan ijazah? Oh, ijazah gampang, tapi kemampuan, ilmu dan sebagainya saya tidak akan dapatkan. Nah, kemudian kalau orang bekerja misalnya, oh, Bapak itu bekerja. Bapak saya bekerja, tujuannya atau bekerja? Untuk mendapatkan penghasilan yang nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk menghidupi keluarga. Orang itu berusaha membuka warung. Kenapa kok membuka warung? Nah, jadi filosofi-filosofi itu yang kita harus pahami juga. Jadi tidak hanya kalau fisika itu bekerja atau kerja itu adalah kalau dalam buku kemarin kan bahwa usaha ya sama dengan W.S, F.S. Ya kan begitu kan? Tetapi itu kan fisika. Tetapi secara umumnya, secara pengertian yang secara umum bahwa kerja itu sebenarnya apa atau usaha itu apa. Nah, dari hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi atau seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi bahwa ketika kita melakukan usaha atau kerja itu ada satu titik yang dituju. Satu titik yang dituju. Ya, jadi satu titik yang dituju itulah itu kalau itu tercapai maka Anda dikatakan bisa bekerja. Sama seperti halnya kalau jenengan sudah belajar, Bang, tetapi nilainya tetap aja nilai dapat E. Orang bisa mengatakan bahwa Anda itu tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Sama seperti halnya jenengan mendorong sebuah mobil yang mogok. Anda dorong sekuat tenaga tapi mobilnya tidak bergerak. Maka orang mengatakan bahwa Anda tidak melakukan apa-apa. Sia-sia apa yang Anda lakukan. Ya. Nah, dari situ kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berusaha atau bekerja atau kerja atau usaha itu adalah suatu tindakan. Tindakan ini ya, suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan atau suatu hasil akhir. Jadi ada tujuan yang dicapai dan itu pasti ada perubahan. Ya, orang bekerja supaya dapat apa? Supaya dapat gaji, dapat uang. Nah, proses bekerja itulah dikatakan sebagai proses kerja. Apa? Ada tindakan di sana. Ada perubahan yang semula tidak punya uang menjadi punya uang. Yang semula mobil itu diam bisa bergerak. Ya, bergerak mencapai suatu posisi. Nah, itu mungkin bisa diartikan. Nanti kalau dalam fisika bagaimana? Dalam fisika nanti akhirnya bahwa V sama dengan F.U atau sering disebut sebagai bahwa V sama dengan F cos theta ds. Kan begitu kan ya? Ya, itu kan kalau yang kita sampaikan dari guru-guru kita. Ya, bahwa bekerja atau kerja atau usaha itu kita bisa sampaikan bahwa harus ada sesuatu yang inline atau searah atau segaris dengan apa? Dengan tujuannya tadi. Ya, harus ada yang searah. Jadi kalau misalnya dengan mendorong mobil supaya bisa berpindah 100 meter, ya Anda harus mendorong dengan gaya yang arahnya perubahan yang 100 meter tadi. Nah, kemudian energi. Apa itu energi? Ayo, silakan. Kalau energi apa? Kira-kira energi, ayo. Ayo, monggo, energi. Ayo, Romando. Kemampuan seseorang untuk melakukan kerja, Pak. Kemampuan seseorang untuk melakukan kerja. Yang lainnya? Siapa lagi yang memberikan jawaban? Ayo. Oke, Hafiz. Menurut saya energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, Pak.
Oke, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya apa? Kayak dia itu Pripun? gimana ya, Pak? Agak susah jelaskan. Oke, baik, enggak apa-apa. Berikutnya, ayo ini ada Mbak Thomas nih, Khalida. Menurut saya energi itu sesuatu yang dibutuhkan agar bisa melakukan sesuatu, Pak. Oke, sesuatu yang dibutuhkan agar bisa melakukan sesuatu juga. Oke, baik. Yang lainnya lagi, ayo. Oke, Mbak Nailul. Menurut saya energi itu suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, kemampuan untuk melakukan usaha. Baik, yang berikutnya ada Mas Rivaldo. Ayo. Baik, Pak. Menurut saya energi itu modal awal, Pak, untuk mencapai suatu tujuan. Oke, modal awal untuk mencapai satu tujuan. Yang lainnya lagi, ayo. Fikri. Ayo, Fikri. Baik, Pak. Menurut saya, energi itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan secara langsung dan juga diperlukan. Oke, baik. Abstrak ya. Ya, oke. Mbak Gandes, ayo. Izin menjawab, Pak. Energi itu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan perubahan, Pak. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan perubahan. Oke, baik. Ada lagi? Nggak apa-apa, silahkan. Kita berdiskusi di sini supaya kita mudah dalam memahami. Sakjane usaha dan energi itu apa sih sebenarnya begitu? Ayo, siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Cukup? Oke. Baik. Jadi sebenarnya kerja dan energi itu dua hal yang mirip sebenarnya. Tetapi secara umum seperti yang dikatakan oleh teman jenengan tadi bahwa energi itu adalah modal sebenarnya. Ya, modal yang dimiliki untuk melakukan usaha tadi. Modalnya macam-macam, bisa berupa apa? Modalnya bisa berupa uang, modalnya bisa berupa tenaga, modalnya bisa berupa kemampuan, kemauan, itu adalah energinya. Jadi istilahnya energi itu sesuatu yang digunakan orang untuk mencapai perubahan atau untuk melakukan kerja tadi. Jadi makanya di dalam buku fisika kalau di SMA itu disampaikan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuannya seberapa? Ya, kemampuannya berapa? Jadi istilahnya adalah sama seperti ini misalnya. Jenengan punya naik sepeda motor misalnya. Kemampuan jenengan atau kemampuan dalam sepeda motor itu hanya 1 liter bensinnya misalnya. Maka ya kemampuannya 1 liter itu saja, tidak lebih dari itu. Nah, 1 liter itu bisa mencapai sampai di mana itu adalah usahanya. Ya, usahanya adalah dengan adanya 1 liter itu dia sampai di mana. Misalnya 1 liter bisa sampai 100 km, Pak. Ya sudah 100 km, tidak bisa lebih. Ya. Nah, itulah hubungannya antara kerja dan energi. Jadi kemampuan atau sesuatu yang nantinya akan mendukung atau menyokong kerja yang dilakukan. Ya, sehingga kalau di SMA disampaikan bahwa usaha adalah usaha adalah suatu gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda berpindah, kan begitu kan, sejauh ds, begitu kan ya. Kemudian energinya adalah kemampuan untuk melakukan usaha tadi. Untuk memindahkan benda tadi, maka kemampuannya berapa? Seberapa besar kemampuan yang terjadi. Nah, itu mungkin gambarannya demikian. Nanti dalam fisika bagaimana kita akan coba lihat bersama-sama. Tapi secara umum demikian. Kenapa kok perlu kita sampaikan secara umum? Biar kita pemahamannya itu tidak terlalu sepanjang di fisika terus gitu loh. Kalau sepanjang fisika terus ini rumus dan sebagainya, waduh pusing. Ya, Mbak Gandes ya. Pusing, Pak. Rumus terus, Pak. Tetapi sesekali kita harus tahu apa namanya realita deh dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Realnya bagaimana? Kok selalu pasti rumus. Sakjane contoh realnya itu apa? Ya, contoh realnya itu apa? Karena apa? Karena tidak semua orang itu akan menggeluti dunia fisika, tetapi real contoh di lapangan setiap hari-hari itu yang lebih penting. Ya, sehingga kita bisa melakukan prediksi. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, 1 liter itu bisa 50 km misalnya begitu. Berarti kalau jaraknya 500 km berarti saya butuh berapa? Itu adalah bagian dari pendekatan secara fisikanya. Kita baru bisa melakukan estimasi itu, ya, bahwa
bahwa kalau 1 liter itu 50 km, kalau 500 km berarti saya butuh bagaimana? Nah, ini berarti masuk unsur matematik dan unsur fisika. Nah, tetapi paling tidak kan kita punya gambaran. Oh, ini yang disebut sebagai kerjanya, ini yang disebut sebagai energinya. Ya, biar kita bisa pemahaman kita, pemikiran kita bisa terbuka. Ya, bahwa kalau kerja itu adalah F cos theta ds. Wah, di realnya nggak ada nanti jenengan. Artinya tidak sedetail itu. Apakah nanti kalau jenengan akan mendorong sebuah mobil itu jenengan hitung dulu sudutnya? Enggak kan? Ya, kalau ada mobil yang mogok atau apa, jenengan tidak. Wah, ini mobil mogok, ini harus didorong sekian. Jenengan hitung dulu ini beratnya sekian, gaya geseknya sekian, kemudian kemiringannya sekian, maka butuh gaya sekian. Nggak mungkin jenengan akan ngitung. Ya, nggak mungkin kan jenengan akan ngitung begitu. Tetapi jenengan institusi, oh kalau 1 orang kurang, berarti 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kira-kira kalau 4 orang, kalau 1 orang sekian, oh kira-kira bisa bergerak. Tetapi jenengan tidak mungkin akan menghitung dulu. Ya, betul ya, begitu ya. Oke, baik. Nah, apa yang akan kita bahas di dalam materi ini nanti? Nah, jadi yang akan kita bahas di dalam ini nanti adalah dalam kerja dan energi itu ada kerja oleh gaya konstan, kemudian kerja oleh gaya yang berubah, dan hubungan antara kerja dan energi tadi yang saya sampaikan. Kenapa kita perlu melakukan definisi apa itu usaha atau kerja, kemudian kenapa kita harus mendefinisikan energi tadi, kemudian ada daya nanti sebenarnya, dan nanti ada pusat massa serta ada impuls dan momentum. Jadi ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas di sini di bab ini. Tetapi jangan begini, waduh pembahasannya kok kayak seperti ini, pasti susah. Jangan berpikiran seperti itu. Jadi kita akan melakukan pendekatan materi-materi ini terhadap apa yang kita alami sehari-hari. Sebagai contoh gambar di sebelah kiri itu kan ada gambarnya kan, ada orang memotong besi. Ya, itu bekerja. Tujuannya apa? Dia melakukan kerja itu tujuannya supaya dia terpotong. Ya. Nah, kemampuannya energinya bagaimana? Energi listriknya untuk memutar itu. Untuk memutar gerindanya atau pemotongnya, itu adalah energinya. Kemudian seberapa besar energi yang dia miliki, ya tergantung daya listrik yang dia punya kan begitu. Nanti ada W kali T dan sebagainya. Sama seperti halnya yang di bawah ini. Ya. Kalau yang di bagian bawah ini, kalau Anda perhatikan, ya, ini bagian bawah ini, Anda perhatikan apa? Orang menarik ini tadi, ya, supaya ini bisa berpindah, ya, supaya bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain ini tadi, maka seperti saya katakan tadi, ya, ini kita bisa estimasi. Tidak mungkin kita akan menghitung, tetapi kita bisa, kalau kita benar-benar mau menarik benda ini, kita tidak akan menghitung dulu di lapangan, tetapi kita prediksi saja. Kalau saya sendirian di sini misalnya tidak bisa menarik, memindahkan ini, maka saya butuh bantuan. Sama seperti halnya pemain bola ini. Pemain bola ini ketika dia akan menendang bola ini, kira-kira dia punya prediksi. Misalnya penjaga gawang, supaya dia sampai di gawang yang lain, maka saya butuh energi berapa. Nah, energi itu yang diwujudkan dari kekuatan dari kakinya itu nanti. Nah, semakin jauh, maka tenaga yang harus saya berikan semakin besar. Itu adalah konteksnya dari situ. Nah, sehingga kalau kita lihat dari pengertiannya secara umum demikian. Jadi kerja itu kalau kita bisa simpulkan tadi seperti yang disampaikan teman-teman, upaya atau kegiatan yang dilakukan pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perubahan. Ya, benda tersebut mengalami perubahan. Ini baru kalau kita berbicara tentang fisika. Perubahannya berupa apa? Posisi. Jadi kalau kita Anda perhatikan ini ada anak yang bermain ayunan, dia melakukan usaha. Ketika apa? Dia mendorong si cewek ini sehingga dia bergeser ke posisi yang kedua. Dari posisi yang pertama dikasihkan gaya ini, maka dia akan bergeser ke posisi yang kedua. Berarti apa? Si cowok ini melakukan usaha atau melakukan kerja. Ya, nanti bisa dipraktekkan kok nanti Mbak Gandes ya, atau Mas Steven. Nanti kalau pergi ke taman bermain atau taman apa begitu, oh ini ada ayunan, coba sih begitu. Atau mungkin sekarang yang lagi ngehit kan misalnya di tebing-tebing gunung itu pegunungan itu dibuat ayunan yang
Wah, kemudian view-nya di bawah dan sebagainya. Ya. Ya, kemudian oke. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini akan dikatakan mengalami usaha kalau gaya yang diberikan ini bisa mampu memindahkan. Kalau tidak bisa memindahkan, ya tidak akan dikatakan melakukan usaha. Contohnya ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita punya sistem yang seperti ini, ya contoh yang ini ada balok, kemudian balok ini saya ingin pindahkan dari titik ini ke titik yang kedua, dari sini ke sini, ya. Dari sini nanti ada berbagai macam kemungkinan, ya, gaya yang harus saya berikan. Gaya yang harus saya berikan. Pertama adalah saya kasih gaya ke bawah. Kedua saya kasih gaya yang seperti ini, menyerong. Ketiga saya kasih gaya yang ke atas. Keempat saya kasih gaya yang ke kiri. Kira-kira dari kondisi yang seperti ini, gaya mana yang memungkinkan benda ini berpindah dari ini ke sini? Ya, sebesar apapun gaya yang saya berikan, kalau gayanya adalah yang F1, kan nggak akan mungkin bisa pindah. Ya kan? Begitu juga dengan F3. Sebesar apapun gayanya, maka dia tidak akan bisa pindah searah dengan D. Betul begitu kan? Tetapi kalau misalnya saya memberikan gaya F2 ini, F2, karena F2 ini kalau saya proyeksikan dia punya komponen yang searah ini. Jadi meskipun ini hanya kecil gaya yang searah ini, maka ada kemungkinan dia akan berpindah dari sini ke sini. Ya, begitu juga dengan yang keempat. Keempat ini akan ada usaha, tetapi usahanya negatif. Karena apa? Ya, untuk mengembalikan kembali ke posisi ini, maka dia butuh gaya yang lebih besar. Karena dia sudah terganjung ke kiri. Ya, ini ada usaha sebenarnya, tetapi usahanya negatif. Ketika negatif, maka dia melawan. Ya, melawan. Ya, melawan. Jadi arahnya saja negatif, artinya dia melawan. Untuk mengembalikan ke posisi semula, maka butuh energi yang jauh lebih besar. Sebenarnya demikian. Ya. Nah, ini filosofinya seperti itu. Jadi kalau kita punya benda ini ingin saya pindahkan dari sini ke sini, memang harus ada usaha atau kerja atau gaya yang arahnya ke sana. Kalau tidak ada arah yang ke sana, tidak akan mungkin bisa terjadi. Loh Pak, kalau misalnya dari F1 ini gimana Pak? Kalau saya kasih gaya ke bawah kemudian dia mental. Nah, mentalnya itu karena ada komponen gaya yang dalam arah ke sana. Ya, kalau mental ya, terpental begitu berarti ada komponen resultan gaya yang arahnya ke arah yang pentalannya tadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah gaya konstan. Artinya gaya konstan ini apa Pak? Gaya yang saya berikan ini di posisi dimanapun akan sama. Tidak tergantung oleh jarak, tidak tergantung oleh waktu. Jadi besarnya sama. Sehingga kalau besarnya sama, saya akan dapatkan seperti ini, maka seperti ini, maka saya akan dapatkan nilainya. Ya, ini yang biasa kita disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, bahwa dw sama dengan f.ds. Ya, sehingga sama dengan ini dan sama dengan adalah ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa apa maksud dari f cos theta d. Ya, jangan selalu memahaminya adalah f cos theta d-nya. Bahwa rumusnya adalah f cos theta d. Oke, betul. Ya. Tetapi kita harus paham, kita harus cermati betul dari gambar yang ada. Sebenarnya f cos theta d itu apa? Seperti yang kemarin di bab 1 sudah saya sampaikan. Ya, bahwa sebenarnya yang perlu kita pahami itu bukan f cos theta d-nya, tetapi yang perlu kita pahami itu makna dari ini. Maka ini adalah ini. Apa itu? Ini adalah bahwa f cos theta-nya ini adalah f yang searah dengan D. Jadi jenengan jangan terjebak oleh cos theta-nya. Ya, jangan terjebak oleh itu. Pak, sama dengan ini, Pak. Iya, betul sama. Berarti yang disampaikan oleh guru kita salah? Tidak. Tidak salah. Berkali-kali saya sampaikan tidak salah. Ya, terkadang kita tidak cermat aja untuk melihat konteks atau gambar yang diberikan oleh guru kita. Ya, kita tidak pernah memperhatikan itu. Yang kita perhatikan hanya rumusnya saja. Ya, jadi yang harus kita perhatikan itu bahwa ini adalah ini. Jadi ada komponen yang ini yang sebenarnya yang akan memindahkan.
Bukan ini, tapi yang ini. Ada nggak komponen yang searah ini? Kalau ada, ya dia akan terjadi kerja atau usaha. Kalau tidak ada, sebesar apapun gaya yang diberikan, maka tidak akan bisa pindah. Sama seperti orang ini, laki-laki ini. Dia akan dikatakan melakukan usaha kalau dia memberikan gaya searah dengan ini. Karena ini. Kalau gaya yang diberikan itu ke bawah di sini, dia malah ditarik ke bawah begitu, maka tidak akan bisa pindah. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi yang perlu dipahami itu, yang perlu ditekankan adalah gayanya itu harus searah. Searah dengan perpindahan. Bagaimana dengan nanti kalau cross product, Pak? Nanti kita akan lihat nanti. Itu nanti akan ada di torsi. Ya. Sebenarnya cross product itu juga sama sebenarnya. Dia searah dengan perpindahan, cuman perpindahannya itu dia dibatasi oleh jari-jari. Ya, dibatasi oleh jari-jari. Nah, nanti kita akan lihat di sana seperti apa. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Paham, nggih? Oke, baik. Satuannya pun ini, satuannya nanti dengan bisa lihat Newton meter atau joule atau Dynameter atau erg. Ya. Satuannya menggunakan satuan SI atau satuan satuan MKS, CGS ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita sudah mengerti pengertian dari sebuah kerja tadi, maka kita masuk pada berikutnya yaitu tentang energi. Secara umum seperti ini. Jadi kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi sesuatu yang tersimpan yang nantinya bisa menyokong atau mendukung kerja atau usaha yang dilakukan. Jadi kemampuannya. Jadi saya contohkan tadi kalau kemampuannya hanya 1 liter dan 1 liter hanya menempuh 50 km ya sudah. Sampai di 50 km itu sudah berhenti. Kendaraan sudah tidak akan bisa menyala lagi. Tapi masih bisa bergerak, Pak. Iya, sampai dorong. Ya kan? Oh, kalau jalannya menurun, Pak, ya sudah menurun. Berarti di situ ada faktor lain yang menyebabkan dia bisa bergerak lagi. Tetapi energi yang tersimpan itu hanya sampai 50 km. Ya. Baik. Nah, secara garis besar, ya energi itu ya ada energi mekanik. Kemudian ada energi listrik, ada energi suara, energi panas, energi cahaya atau energi-energi yang lain. Ya, energi-energi yang lain. Seperti yang teman jenengan sampaikan tadi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah bahwa energi itu kekal. Energi itu kekal. Yang berubah apa? Bentuknya yang berubah. Jadi kalau energi yang disediakan itu adalah misalnya adalah 100 joule, ya sudah 100 joule. Entah 100 joule itu berubah menjadi apa, ya itu urusannya lagi. Sama seperti hanya kalau jenengan persani di sini sebelah sini. Jadi ini ada energi yang tersimpan di atas di sini. Ya. Maka kemudian ketika kita lihat di bawah ini, maka energinya bagaimana? Loh, Pak, ini katanya kekal, Pak. Kalau di sini 100, maka di bawah kan juga 100, Pak. Tetapi setelah perhitungan kok tidak, Pak. Di bawah cuma menjadi 90 lah. 10-nya kemana? Ya 10-nya hilang. Hilangnya kemana? Menjadi bentuk yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang energi pada PLTA seperti ini, kalau kita hitung dari atasnya adalah 100 harusnya, sampai di bawah juga 100, Anda perhatikan. Ya, Anda perhatikan. Jadi pergerakan air sampai ke bawah itu ada sebagian yang berubah menjadi butiran-butiran air yang terbawa oleh angin, kemudian tidak solid sehingga dia bisa digunakan untuk menghitung. Kalau misalnya di bawah kita menggunakan hitung apa? Kemampuan turbin ya. Ternyata tidak. Ya, yang bisa menghasilkan perputaran turbin itu ternyata hanya sekian persen. Sekiannya kemana? Yang lainnya pergi kemana? Terbang oleh angin, terbawa oleh angin menjadi butiran atau apapun dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tetap 100 totalnya. Ya, totalnya 100. Itu maksud dari hukum kekalahan energi tadi. Sama seperti halnya misalnya demikian. Kita punya sebuah generator. Ya, generator kalau secara perhitungan, Pak, secara perhitungan generator yang ini tadi diputar oleh turbin tadi, kita hitung bahwa kecepatan di bawahnya adalah setengah mv², kecepatannya sekian.
Ya, harusnya dengan kecepatan itu, Pak, harusnya itu energinya lah sekian megawatt misalnya. Ya, harusnya begitu. Tetapi setelah saya ukur kok tidak sekian, misalnya harusnya setelah perhitungan 1000 watt, gampangannya begitu. Ya. Tetapi ketika saya ukur, Pak, saya manfaatkan, kok energinya berubah tidak 1000, Pak. Berapa ketemunya? 950, Pak. Berarti energinya tidak kekal dong, Pak. Pertanyaan begitu. Karena kalau 1000, maka yang saya dapatkan juga harus 1000. Ternyata tidak. Terus yang 50-nya kemana? Yang 50-nya Anda harus perhatikan. Anda pegang itu turbinnya atau generatornya. Panas enggak? Iya, Pak, panas. 50-nya berubah menjadi panas. Ya, berubah menjadi panas. Hal yang sama, kalau misalnya teman-teman itu perhatikan di rumah jenengan semua, ya, kita punya listrik PLN misalnya. Katanya listrik PLN yang saya bayar itu adalah dayanya 2200 watt. Atau mungkin yang paling gampang 450 watt lah di desa-desa itu. Saya pernah mengalami itu. Tetapi ketika 450 watt, saya hanya pakai satu setrika yang 350 watt. Kemudian saya gunakan nyalakan beberapa lampu. Ketika saya hitung nggak sampai 400, tapi dayanya sudah tidak memenuhi, atau istilahnya kalau orang desa mengalami jeglek ya, MCB-nya itu jebret. Loh, Pak, ini belum sampai 400, Pak. Ini baru sekitar 390. Kok sudah jebret? Padahal katanya dayanya adalah 450. Berarti saya dibohongi oleh PLN. Kadang orang kan begitu. Ya. Nah, apa yang dapat kita jelaskan dari situ? Yang dapat kita jelaskan bahwa sebagian besar daya yang kita gunakan itu hilang. Hilangnya kemana? Oleh penghantar. Ya, jenengan punya kabelnya kecil-kecil misalnya. Ya, kabelnya terlalu panjang, kabelnya ruwet dan sebagainya. Itu sebagian hilang seperti itu. Oke, gitu ya. Itu makna dari hukum kekekalan energi. Jadi sebenarnya energi itu kekal. Kalau suplainya 100, maka semuanya akan yang terpakai juga 100. Cuma yang terpakai macam-macam. Contoh lagi misalnya, ketika energi listrik misalnya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, kalau Anda perhatikan, energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau jenengan punya lampu misalnya, yang satu lampunya lampu pijar. Ya, lampu pijar. Kemudian yang satu lampu LED. Untuk mendapatkan pencahayaan yang sama, maka Anda ketika menggunakan lampu pijar harus menggunakan watt yang cukup besar. Misalnya 100 watt. 100 watt lampu pijar, itu mungkin Anda bisa dekati, Anda bisa samakan dengan lampu LED yang kira-kira hanya sekitar 20 watt. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Ya, dari kondisi itu kita bisa sampaikan, ya, bahwa sama-sama dayanya yang terpakai itu adalah 100 watt, atau kita ambil dari pencahayaannya, cahayanya sekitar lumen ya begitu. Ternyata daya yang dibutuhkan berbeda. Kenapa? Kalau kita menggunakan lampu pijar, maka dia akan muncul panas dulu, baru muncul cahaya. Sehingga energi yang sebagian besar itu digunakan untuk memanaskan filamennya. Ya, filamennya itulah yang dipanaskan. Sementara lampu LED, dia hanya butuh energi yang kecil untuk bisa timbul cahaya. Sehingga dengan energi yang sangat berbeda jauhnya itu, maka pencahayaan yang terjadi itu sama. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan lampu pijar, maka efek yang dirasakan bahwa ruangan akan menjadi lebih hangat, lebih panas, dan cahaya tetap redup, kan begitu ya? Nah, itu konsep dari sebuah hukum kekekalan energi. Oke, baik. Karena nanti kita akan berbicara di energi mekanik atau di fisika 1 ini, maka yang kita pelajari yang ini. Nah, secara garis besar, energi mekanik itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Jadi energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi kinetik? Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Kalau benda itu bergerak, maka punya yang namanya energi kinetik. Nah,
Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam pergerakannya secara garis besar benda itu akan mengalami dua kondisi. Yang pertama adalah translasi dan yang kedua adalah rotasi. Loh Pak, bagaimana kalau menggelinding? Kalau menggelinding maka dia punya kedua-duanya. Dia punya energi kinetik translasi dan ada energi kinetik rotasi. Contohnya apa? Bola yang menggelinding, roda yang menapak di atas aspal sehingga dia berpindah, maka dia selain bertranslasi, dia juga akan berrotasi. Nah, kondisi ini sebenarnya teman-teman yang terjadi pada saat kalau misalnya kita pada jalanan yang licin. Ya, naik kendaraan bermotor, naik sepeda motor, atau naik sepeda atau naik mobil, kalau jalannya licin, ya, kemudian kita rem roda belakang dengan kecepatan tertentu, kemudian kita rem roda belakang, maka roda belakang akan berusaha untuk mendahului, atau istilahnya ngepot, atau istilahnya adalah ngedrift lah, atau apa namanya lagi istilahnya itu. Kenapa? Karena roda depan itu selain bertranslasi, dia berrotasi. Jadi energinya itu digunakan untuk bertranslasi dan berrotasi, sementara roda yang belakang itu hanya bertranslasi saja. Jadi kalau misalnya kita punya energi 100, ya, roda depan digunakan untuk translasinya misalnya 80, rotasinya 20. Ya, sementara yang belakang total 100-nya itu digunakan untuk bertranslasi. Maka yang terjadi adalah roda belakang akan berusaha untuk mendahului roda depan. Ya, hal yang sama juga terjadi kalau teman-teman ada yang senang ngedrift. Ya, ngedrift itu ketika mau berputar, berbelok kanan dan sebagainya, maka yang dimainkan apa? Roda belakang. Ya, roda belakang yang direm. Ya, karena apa? Dengan kecepatan tertentu roda belakang direm, otomatis roda belakang akan berusaha untuk mendahului. Itu yang dilakukan. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh satu benda karena posisinya atau kedudukannya. Ya. Nah, secara garis besar energi potensial terbagi menjadi dua juga. Yang satu adalah gravitasi, yang satunya adalah pegas. Ya. Ya, kalau gravitasi itu adalah terkait dengan ketinggian atau tingginya, kalau pegas itu terkait dengan elastisitasannya atau kekakuannya. Ya, dia juga terkait dengan posisinya. Jadi kalau kita misalnya sepeda motor misalnya kita punya shock breaker, maka karena elastisitasannya itu memiliki energi pegasnya. Yang nanti kalau misalnya kita kita coba evaluasi analisa, maka di sana baru terjadi yang namanya energi getaran. Iya kan? Itu yang terjadi. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Monggo, izin kalau ada bertanya. pertanyaan atau jelas? Izin bertanya, Pak. Silakan, ayo, monggo. Kali. Untuk konsep kekekalan energi saya rada bingung, Pak. Misalkan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Setelah jadi cahaya kan energinya hilang ya, Pak? Iya. Baik. Terima kasih. Jadi itu adalah energi yang hilang itu berubah menjadi cahaya. Ya. Jadi energinya sebenarnya tetap. Jadi kalau kita punya 100 watt ya 100 watt sebenarnya. Nah, 100 wattnya itu sebagian besar diubah menjadi energi cahaya. Sebagian besar diubah menjadi energi panas. Maka sebenarnya nanti ada istilah adalah kalau di dalam cahaya atau lampu itu adanya watt per lumen per watt. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya adalah lumen per watt misalnya 100 lumen per watt misalnya, maka kalau di situ daya yang disampaikan atau daya dari lampu itulah 10 watt, maka dia akan mampu menghasilkan 1000 lumen. Ya kan? Harusnya demikian. Harusnya demikian. Kalau kita hitung. Tetapi ketika kita ukur ternyata tidak sampai segitu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita hitung lagi, loh Pak, ternyata kok dayanya untuk menghasilkan 1000 lumen kok tidak hanya 10 watt, Pak. Tetapi kalau lebih besar. Kenapa? Ya itu tadi. Karena efisiensinya
tidak semua daya yang terjadi atau yang disuplai itu diubah menjadi energi cahaya. Kemana? Sebagian berubah menjadi energi panas. Jadi kalau jenengan pegang lampunya itu pasti akan panas. Jadi kalau dijumlahkan antara energi panas dan energi cahaya itu totalnya sama dengan energi listrik yang dikonsumsi. Maka sekarang orang berlomba-lomba bagaimana caranya untuk menghasilkan cahaya, di mana cahaya itu energi yang disuplai, yang diberikan itu menghasilkan cahaya yang identik atau mendekati dengan energi yang disuplai tadi. Kalau 100 watt, ya 100 watt harusnya energi cahayanya sekian, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang berubah menjadi cahaya dari 100 watt itu diusahakan minimal adalah 90 watt. 10 wattnya kemana? Ya berubah tadi. Ya berubah. Demikian mungkin jawabannya Mas Gali. Atau mungkin ada yang masih kurang jelas? Sudah Pak, baik Pak. Oke, baik. Begitu ya. Oke, kita masuk pada berikutnya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tadi, maka ini maksudnya hukum kekekalan energi. Artinya apa? Energi bersifat tetap. Totalnya itu tetap. Jadi seakan-akan bahwa energi yang ada di bumi ini semua tetap. Ya, energi matahari pun juga demikian. Pak, bagaimana dengan energi yang pada panel surya, Pak, misalnya begitu. Ya, panel surya, dia punya panel surya atau fotosel misalnya, ya, atau solar panel, ya. Loh, Pak, itu kan harusnya kan energi mataharinya sekian, kok berubahnya cuma sekian. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa panel surya itu memiliki efisiensi. Efisiensinya misalnya adalah 12%. Jadi kalau misalnya energi matahari itu yang datang ke panel itu adalah 100, maka yang berubah menjadi energi listrik itu hanya 12. Loh, 82-nya kemana, Pak? 88-nya kemana? 88-nya sebagian dipantulkan kembali, sebagian apa? Sebagian diubah menjadi energi panas. Tetapi totalnya kalau kita hitung antara yang datang, yang dipantulkan sama yang diserap itu sama, tetap 100. Ya, tetap 100. Jadi ini pengertian demikian, sehingga delta E-nya sama dengan 0. Jadi kalau ada in dan out, misalnya ada in, kemudian di sini ini ada out, in, maka ini akan sama. Nah, out-nya ini berupa apa? Out-nya berupa menjadi panas, kemudian tambah menjadi cahaya, dan seterusnya. Ini kalau saya jumlah dengan ini, jumlahnya akan sama. Maka delta E-nya akan sama dengan 0. Delta E itu adalah E in, dimin, E out. Ini akan sama dengan 0. Ini akan sama dengan 0 kalau ini akan sama. Jadi sebagian dia akan berubah menjadi energi mekanik, sebagian akan berubah menjadi energi listrik, sebagian akan berubah menjadi energi panas. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara di mekanika atau gerak, maka yang berperan adalah hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik itu nanti adalah sama dengan ada EK translasi, energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi, ada energi potensial gravitasi, dan ada energi potensial pegas. Ya, selama pergerakan sebuah benda itu akan mengalami itu. Kalau kita tinjau dari sisi mekanika atau pergerakannya atau mekanik. Sehingga nanti kalau ada perubahan itu, ya perubahan yang terjadi, Pak kok tidak sesuai dengan itu, berarti akan muncul yang namanya konsep usaha. Jadi usaha inilah yang menyebabkan benda itu mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan posisi. Ya, perubahan posisi. Jadi kalau misalnya seperti ini tadi ada benda ini yang diam begini, bahwa ketika dia diam ini berarti bahwa EM-nya, delta EM-nya sama dengan 0. Ya. Apa? Dia tidak mengalami translasi, dia tidak mengalami rotasi, dia tidak mengalami gravitasi, tidak mengalami pegas. Dia 0 delta E-nya. Ketika ini kita kasihkan gaya luar, artinya gaya luar, saya memberikan gaya F tadi, konsep tadi F, yang memberikan ini, maka F ini akan memberikan apa? Usaha tadi. Ya, berarti saya memberikan sesuatu, ya, sesuatu kegiatan, sesuatu upaya untuk mengganggu ini. Nah, gangguan itulah yang disebut sebagai usaha yang tadi. Supaya apa? Dia berpindah sampai di sini. Nah, ini DS-nya.
Kalau tidak saya kasih gangguan ini, maka energi mekaniknya akan tetap. Ketika saya kasih gangguan, maka akan terjadi perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan konsep usaha. Jadi upaya, gangguan, atau apapun tindakan untuk mengubah apa? Benda ini yang semula ada di sini, berpindah ke sini. Nah, dari situ, konsep energinya bagaimana, Pak? Tetap energinya. Ya, jadi energinya akan tetap. Sehingga nanti akan ada perubahan ini delta EM-nya. Apakah yang berubah? Posisinya, akan ada kecepatan, akan ada posisi, kalau rotasi dia akan berotasi, nah, sehingga dia akan tetap sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa energinya kekal, cuman sebagian besar energi itu akan berubah menjadi usaha. Jadi delta EM-nya akan sama seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, seperti itu, maka ini gaya yang kita berikan ini disebut sebagai gaya luar. Gaya dorong, gaya gesek, gaya tegangan tali, gaya tarik, itu disebut sebagai gaya luar. Gaya yang menyebabkan benda itu mengalami perubahan. Kalau benda mengalami perubahan, maka kita mengalami atau melakukan usaha. Ya, Pirsa, paham sampai di sini? Jadi totalnya tetap akan 0. Jadi ini yang disebut sebagai usahanya adalah itu. Seberapa jauh, seberapa besar kita bisa memberikan usaha, ya, seberapa besar kita bisa memindahkan benda itu, maka itulah usaha kita. Nah, usaha kita ini akan mengurangi energi mekanik yang dimiliki oleh benda itu. Contohnya misalnya, ya, kalau kita punya kendaraan bermotor, entah mobil, entah apapun, kita naik dengan kecepatan 100 km per jam misalnya. Ya, kalau kita biarkan, ya, tidak ada apa-apa, itu 100 km per jam. Kemudian tiba-tiba kita memberikan usaha. Karena apa? Di depan ternyata lampu merah. Maka kita akan melakukan pengereman. Ya, usaha energi yang semula adalah 100 km per jam, kalau kita kalikan dengan massa dan sebagainya, saya dapatkan energi sekian joule begitu, maka akan saya reduksi. Ya, saya akan berusaha untuk mengubah itu menjadi apa? Energi kita rem, maka akan menjadi energi panas. Energi gesek. Sampai nanti dia berhenti. Ya, semakin besar gaya geseknya, maka lama-lama dia akan apa? Berhenti. Ketika berhenti, maka semua gaya setengah mv kuadrat itu berubah menjadi energi gaya gesek. Berhenti. Ya, jadi kita memberikan gaya luar. Kalau kita tidak memberikan gaya luar itu, maka mobil itu akan terus berjalan. Ya, kalau kita hubungkan dengan hukum Newton yang pertama, maka akan mengalami kelembaman. Terus dia akan bergerak terus. Ketika kita kasihkan gaya F, maka ada perlambatan. Ya kan? Hukum Newton yang kedua. M dikalikan dengan A. Hanya merupakan perlambatan dan seterusnya. Sehingga seperti itu. Nah, kalau itu tidak ada, ya, kalau ini tidak ada, gaya luar tidak ada, maka berlaku ini. Ya, delta EM-nya akan sama dengan 0 karena ini sama dengan 0. F.ds-nya sama dengan 0. Ya. Jadi cirinya sebenarnya kalau dia akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya, bukan hukum kekekalan energi. Bedakan antara hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan energi mekanik. Kalau kita berbicara tentang hukum kekekalan energi mekanik, maka EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3 dan seterusnya. Ya, ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukum kekekalan energi, maka adalah yang ini. Ya. Jadi bedakan itu. Kalau kita berbicara tentang hukum kekekalan energi mekanik, maka energi mekanik titik 1 sama dengan energi mekanik titik 2 atau delta EM-nya akan sama dengan 0. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukum kekekalan energi, maka delta EM plus integral F.ds sama dengan 0. Berarti ada F.ds-nya. Paham ya? Baik, next. Nah, ini contohnya demikian. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi ini, ya,
Ya, dari sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan konsep usaha, kemudian yang kedua dengan menggunakan konsep energi. Ya, kita bisa menggunakan konsep usaha dan kita bisa menggunakan konsep energi. Jadi kalau kita menggunakan konsep usaha, teman-teman, konsep usaha, maka kita harus melihat, ini kan perpindahannya ke ini. Maka ketika perpindahannya itu, maka saya harus mencari gaya yang searah dengan perpindahannya. Kalau ini saya tambahkan ini F, berarti F ini yang akan menyebabkan ini. Tetapi F ini akan dilawan juga. Siapa yang melawan? Ini. Benar ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka kita harus identifikasi juga. Nah, berarti nanti yang akan mempengaruhi karena arahnya ke sana adalah ada F ini dan yang ini. Ini adalah V sin theta. Kalau ini adalah theta. Ini V-nya. Ini V cos theta. Nah, kalau misalnya di sana nanti ada gaya geseknya, ada gesek, oh ada geseknya Pak. Oke, kita tambahkan gaya geseknya dari sini. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi usaha, ya, kalau saya melihatnya dari sisi usaha, ya sudah. Berarti apa? Bahwa nanti usahanya adalah sigma F ds. Nah, usahanya berapa? Ya sudah, kita lihat dari sini. Berapa di sini? F-nya ada apa? Yang ke atas ada F, ya, minus V sin theta minus F kecil. Ini dikalikan dengan ds. Ini namanya konsep usahanya. Jadi kalau misalnya dikatakan berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan ini sepanjang ini? Ya ini, usahanya adalah ini, kerjanya adalah ini. Sekarang kita tinggal lihat, ada nggak masing-masing itu? Kalau ada gaya gesek ya tinggal kita masukkan. Oh, tanpa gesekan, maka ini tidak ada. Ya, gitu ya. Nah, kita bisa identifikasi demikian. Oke. Sigma F sama dengan N 0. Ya, karena kita berbicara tentang usahanya. Sama dengan itu. Nah, bla 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 dan seterusnya sehingga kita dapatkan nilainya adalah sama dengan itu. Oke. Nah, sehingga kalau kita menggunakan energi, ya sudah. Kalau energi, maka apa yang saya lakukan? Ya delta MGH aja. Ya, kalau energi sudah sama seperti itu. Ya, MGH saja. Berapa energi yang dibutuhkan ya sudah. Ini saja. Nah, maka nilainya akan sama. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan. Bagaimana dengan yang ini misalnya? Sama sebenarnya teman-teman. Ya, kalau misalnya seperti ini juga sama. Seorang anak menarik balok dengan sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal sejauh 100 meter. Ya, dengan kelajuan konstan. Berarti gaya yang kita berikan adalah konstan. Ya, kelajuan konstan. Berapa kerja yang dilakukan? Bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ini karena apa? Kelajuan
konstan, maka ini akan sama dengan ini. Ingat, kelajuan konstan, maka sigma F-nya akan sama dengan 0. Ya, kelajuan konstan. Ya. Ya, itu sehingga kita dapatkan ya sudah, berarti nanti adalah yang menghasilkan adalah ini, bahwa P-nya ini. Bahwa P plus ini sama dengan ini. Jadi P-nya sama dengan ini sehingga nanti adalah PD cos theta. Ya. Bukan F tapi P ini ya. P cos theta, PD cos theta. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau gayanya berubah? Ya, kayak gayanya berubah adalah seperti ini misalnya. Dia berubah terhadap jarak. Ya, dia berubah terhadap jarak, bisa juga berubah terhadap waktu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sini gambarnya adalah seperti ini. Di sini ada sekian gayanya di posisi ini. Di posisi ini gayanya sekian. Posisi gaya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan seperti ini, maka W sama dengan F kali delta X-nya. Ya, deltanya, perubahan jaraknya yang terjadi. Ya, perubahan jarak yang terjadi. Ya. Oke. Sehingga nanti kita dapatkan sama sebenarnya seperti ini. Benar, seperti ini. Jadi usaha total yang digunakan adalah sama dengan W1 ditambah W2 tambah W3 tambah W4 tambah Wn nanti. Sama dengan sigma Fi dikalikan dengan delta Xi-nya. Sebenarnya konsepnya sama saja, bahwa gaya dikalikan dengan perubahan jarak yang terjadi. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Monggo silahkan. Ayo. Oke. Belum? Oke, baik. Next ya. Nah, kemudian ketika kita spesifik membahas energinya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pergerakannya, karena kecepatannya. Nah, implikasinya atau dampaknya apa Pak sebenarnya? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memiliki naik kendaraan bermotor dengan kecepatan 100 km per jam, maka ketika saya harus membuat dia berhenti, ya, saya harus punya gaya luar untuk melawan itu. Karena apa? Nanti kalau kita berbicara tentang momentum, maka benda itu sudah punya momentum atau kondisi yang dimiliki oleh suatu benda itu sendiri. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau misalnya terjadi tabrakan, karena energi yang dimiliki oleh benda ini, maka energi itu akan disalurkan kepada yang ditabrak. Karena energinya tetap tadi. Ya, hukum kekalahan energi. Nah, kalau misalnya yang ditabrak itu tidak bisa melawan, maka dia akan terbawa. Ya, kalau misalnya contohnya adalah kalau misalnya ada kendaraan atau bis misalnya, entah sumber kencono, sumber bencono, Mira, Eka, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak sebuah rumah, kalau rumah itu tidak bisa menahan, maka rumahnya akan hancur. Karena apa? Energi yang dimiliki oleh bis itu setengah mv kuadrat dengan kecepatan misalnya 100 km per jam, kemudian masanya sekitar 30 ton, kita bisa hitung energi yang dimiliki berapa. Ya. Sementara temboknya sendiri memiliki kekakuannya berapa, kemampuan untuk melawan berapa. Hukum ketiga Newton ya, aksi reaksi ya. Ya, kemampuannya berapa untuk melawan itu? Kalau dia tidak mampu, maka dia akan hancur. Kalau misalnya tabrakan antara dua kendaraan, ya, karena posisi atau bentuk benda dan sebagainya, maka akan ringsek yang depan. Karena apa? Energinya itu sebagian besar akan diubah menjadi energi tabrakan tadi, yang nantinya akan berdampak pada elastisitas. Ya, itu yang terjadi. Jadi ketika benda bergerak itu memiliki energi yang cukup besar.
Kalau kita berbicara momentum, maka secara momentum itu adalah besaran yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Jadi kalau kita lihat, maka energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita identifikasi dari sini teman-teman, ini ada F, kemudian ada ds. Maka energinya, karena ini yang bekerja kan hanya pergerakannya saja, tidak ada perubahan posisi ya, tidak ada kan? Maka bahwa E-nya atau V-nya atau sama dengan V-nya sama dengan apa? F ds ya. Kita asumsikan bahwa F-nya yang ke sana. Saya katakan sebagai P di situ. Maka di sini menjadi apa? P ds. P-nya sama dengan apa? M dikalikan dengan A karena gaya. Ya. Kemudian ada ds. Maka M A itu apa? dV per dt. Ini kalikan dengan ds. Ya. Nah, kalau ini saya bawa ke berikutnya, maka V-nya sama dengan menjadi apa? M ds per dt dikalikan dengan dv. Ini apa? Ini sama dengan M kalikan V dv. Ini dv ya. Sehingga kalau saya integralkan, ini saya integralkan begini, maka V-nya sama dengan apa? Integralnya M dikalikan dengan setengah V kuadrat. Jadi energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak karena adanya gaya F itu atau gaya P, maka sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau energinya itu, bendanya itu adalah tetap dengan gaya yang sama, maka kecepatannya juga akan sama, delta V-nya akan sama dengan 0. Delta V-nya ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Bagaimana nanti kalau gravitasi, Pak? Nanti kita akan coba lihat bersama-sama, satu persatu. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, monggo. Bisa ya. Jadi kalau kita lihat kan seperti ini teman-teman. Nah, FDS. Nah, sama dengan V-nya adalah setengah mv kuadrat. Delta V yang jelasnya. Jadi kalau V-nya sama, berarti gayanya tidak ada gaya luar yang bekerja. Ya, kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka F-nya sama, maka yang terjadi adalah usahanya sama dengan 0. Ya, usahanya sama dengan 0. Nah, sehingga V-nya sama dengan delta energi kinetik. Nah, kalau misalnya gayanya berubah, bagaimana? Ini gaya yang berubah terhadap waktu. Ya, sehingga kita bisa simpulkan nanti bla 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 dan seterusnya, A-nya ada, kemudian dv-nya ada dan seterusnya, sehingga kita dapatkan dv-nya A, dt dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan deltanya akan sama dengan ini. Ya, ini adalah gaya yang berubah terhadap waktu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk pada energi potensial? Monggo. Siapa yang mau bertanya kalau ada yang kurang jelas? Jadi yang perlu dipahami adalah kalau ada gaya luar, maka hukum kekekalan energi. Tetapi kalau tidak ada gaya luar, maka hukum kekekalan energi mekanik. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan untuk dipahami dulu kira-kira mana yang masih ada yang kurang jelas. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman? Belum? Oke, disimpan aja pertanyaannya, nanti kalau silakan untuk bertanya. Kemudian
Yang berikutnya adalah usaha dan energi potensial. Ya. Nah, energi potensial itu sebenarnya sama seperti teman-teman yang tadi saya sampaikan. Kalau kita berbicara tentang energi potensial ada dua. Energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Jadi sebenarnya yang menyebabkan dia ini, jadi kalau misalnya kita punya ini apel begitu yang dilakukan oleh dulu sama Mbah Newton itu, ya, sama Mbah Newton kan pakai apel gini ya. Apel ini kemudian dia jatuh. Yang menyebabkan dia jatuh karena dia punya gaya berat. Wih, oh nggak kelihatan Pak. Ya wih, tak pindah di mana ini? Di sini ya. Kalau saya punya benda ini, ketika dia ada di permukaan bumi, maka dia punya gaya berat. Nah, ini adalah V. Kemudian dari V sama dengan mg ya. Atau gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Kemudian kalau benda ini akan turun sampai di bawah, di permukaan di sini, maka dia punya ketinggian. H. Ya, dia punya H. Sehingga besarnya energi yang dimiliki oleh suatu benda, ya, ketika sampai di sini, maka apa? Bahwa usahanya sama dengan F ds. F-nya sama dengan apa? M kali G. ds-nya sama dengan apa? H. Maka ini akan sama dengan delta V-nya. Berarti kalau delta V-nya sama dengan mg delta H. Jadi besarnya energi yang dimiliki oleh satu benda ini, ya, sebesar apa? Kira-kira sebesar ini. Nah, konsep ini yang digunakan pada konsep apa tadi? PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air. Maka dia dengan menggunakan memperbanyak ketinggian ini. Maka di sini nanti dengan konsep energi hukum kekekalan energi mekanik saya dapatkan V-nya di sini berapa? Nanti kedapatnya adalah akar 2GH. Maka kalau di sini saya dapatkan turbin yang nanti akan memutar generator, maka kecepatan putarnya adalah sekitar ini. Ya, sekitar ini. Hal yang sama kalau misalnya kita punya pegas, juga demikian. Ya, pegas itu sama dengan apa? Bahwa gaya pegasnya, ya, kalau saya punya pegas begini, kemudian kalau ini saya tekan, maka dia akan jadi seperti ini. Ini adalah saya berikan gaya, ini saya kasih F ya. Maka F-nya, F gas itu kan sama dengan Kx. Ya, sehingga ketika dia berubah sejauh ini adalah dx, maka usahanya adalah V sama dengan F dx. dv-nya, F-nya adalah Kx dx. Sehingga kalau saya integralkan, ketemunya adalah K sama setengah X kuadrat. Jadi akan seperti itu konsepnya menjadi. Kenapa kok menjadi setengah KX kuadrat? Kenapa menjadi MGH? Kenapa menjadi setengah MP kuadrat? Itu sebenarnya dari konsep usaha bahwa V sama dengan, atau energinya sama dengan dW-nya. Bahwa sama dengan F dot D ds-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat akan seperti ini. MGH dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya kita ingin melempar ini, kalau misalnya pada saat ada perayaan apa begitu kita harus melempar ini setinggi ini, maka saya butuh energi berapa supaya dia dapat setinggi itu. Kecepatan yang harus saya butuhkan untuk mengangkat dia sampai segitu kira-kira berapa? Itu yang terjadi realnya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari situ, monggo. Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak Gandes? Belum, Pak. Oke, baik. Nanti kalau ada silahkan langsung di aja, di setelah aja ya, diinterpelasi katanya kalau istilahnya orang rapat DPR itu hak interpelasi begitu kan. Hak menyela istilahnya itu. Bukan menyela itu menyela
menjelek-jelekan bukan, tetapi di sela-sela apa yang dia sampaikan, Pak, saya mau bertanya ini, begitu. Boleh ya, silahkan saja. Oke, baik. Nah, berikutnya itu ada istilah gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Yang perlu dipahami atau perlu diingat, apa bedanya? Ya, bedanya begini teman-teman. Jadi beda dari gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak dipengaruhi bentuk lintasan. Dia hanya ditentukan kondisi awal dan kondisi akhir atau keadaan pada kondisi awal dan keadaan pada kondisi akhir. Contohnya apa? Contohnya adalah usaha oleh gaya gravitasi bumi. Nah, untuk memahami itu ini ada 3 buah contoh bahwa ketika kita mau menentukan kecepatannya dia di bawah ini. Kira-kira kecepatannya piro gitu kan. Dengan 3 cara ini sebenarnya bagaimana? Ya. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan konsep ini kita bisa tentukan seperti ini teman-teman. Kalau untuk yang pertama, ya benda yang pertama ini gayanya kan ke bawahnya ini. Kemudian jaraknya adalah H. Sehingga kalau kita lihat apa yang kita perlu guys? Maka V1 sama dengan F.S. nya sama dengan adalah MGH. Jelas kalau yang ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau lintasannya berubah menjadi seperti ini bagaimana? Nah, ketika lintasannya berubah seperti ini, maka kita menggunakan konsep yang lain, yaitu bahwa karena lintasannya begini, maka kita menggunakan yang ini. Gayanya ini, asnya adalah yang ini. Sesuai dengan lintasan. Sehingga kalau seperti ini bagaimana? Kita akan dapatkan ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini maka W-nya bagaimana? W2-nya sama dengan F.ds. F-nya yang mana? F-nya yang ini. Maka F-nya menjadi M G sin theta ds. Ya. Betul begini ya. Ini dw-nya. Kalau saya integralkan menjadi W2 begitu, maka ini kalau saya integralkan. Maka akan menjadi apa? Mg sin theta S. Nah, Anda perhatikan sin theta S ini apa? Jadi kalau kita punya segitiga ya, maka sin theta sama dengan H per S. Atau H berarti sama dengan S dikali dengan sin theta. Yang tidak lain ini akan sama dengan Mg dikalikan dengan H. Nah, akhirnya seperti itu. Toh akhirnya kan sama kan? Berapakah energinya? Meskipun lintasannya berubah menjadi seperti ini pun energi yang dimiliki akan sama. MGH dengan yang di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk yang ketiga? Yang ketiga demikian. Nah, untuk mencapai titik C ini, saya butuh dari A, B, dan C. Sehingga nanti ketemu adalah bahwa W3 itu sama dengan WAB ditambah dengan WBC. Oke. Nah, sekarang kita lihat WAB-nya bagaimana. Bendanya bergerakannya ke atas, DS-nya kan ke atas, gayanya ke bawah. Maka ini menjadi minus Mg dikalikan dengan, kalau Anda katakan ini adalah H2, misalnya begitu, dikalikan dengan H2. Oke, paham ya? Kemudian yang ini, dari B ke C, ini kan kita anggap bahwa dia ada di sini. Ini W-nya di sini, ini H-nya. H, ini kalau saya katakan H1 gitu ya. H1 plus H2. Betul kan? Begitu kan ya? Ini ditambah dengan gayanya ke bawah. Tetap ini minus Mg.
ditambah dengan apa? Dikalikan dengan HC min H. Berarti sama dengan minus Mg dikalikan dengan H2 dikurangi Mg. Hc itu apa? Hc itu adalah H1 plus H2. H1 plus, oh maaf, 0 ya. Hasilnya adalah 0 karena ada 0-nya di bawah. Oke, karena 0-nya dari sini 0, maka di sini adalah 0 min Hb-nya adalah H1 plus H2. Ini H2 ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini menjadi minus Mg H2 min jadi plus Mg H1 plus Mg H2. Ketemunya berapa? Ini hilang, maka ketemunya tinggal menjadi Mg H1. Ternyata sama dengan yang tadi. Nah, maka dikatakan sebagai gaya yang konservatif. Dia tidak ditentukan oleh bentuk lintasan. Nah, sama dengan akan seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo silahkan. Nah ini kalau oke, Mbak Mas Galih silahkan. Pak izin bertanya, jadi W3 tuh usaha yang diperlukan benda dari A menuju C? Iya, sama. A menuju C. Tetapi lintasannya berbeda. Ya, lintasannya berbeda. Tetapi ternyata meskipun lintasannya berbeda, hasilnya sama. Hal yang sama seperti ini misalnya teman-teman, kalau misalnya nanti ada soal yang demikian, misalnya dengan begini. Jadi kalau misalnya soalnya bentuknya begini, kemudian nanti bentuknya akan begini, ya. Kadang soal kan ada begitu. Ya, selama ini tidak dengan catatan ya, tidak ada gaya luar yang bekerja. Apa gaya luar yang bekerja? Adalah gaya gesek. Ya, kalau dia berlaku hukum kekekalan energi, maka meskipun seperti ini, jadi benda dari sini, dari A menuju ke B, dengan lintasannya yang seperti ini, kemudian lintasannya yang begini, atau ada lintasan yang dilemparkan begini, ya, atau dari sini dijatuhkan begini, dengan 4 buah jenis lintasan ini 1, 2, 3, 4, maka W-nya sama dengan apa? MGH. Ini akan sama. Besarnya energi yang dimiliki benda itu, ya, karena ketinggiannya itu, maka tetap sama dengan MGH. Nah, MGH inilah nanti yang akan diubah menjadi setengah MV kuadrat, yang nanti V-nya sama dengan akar 2GH. Kalau tidak ada gaya luar yang bekerja. Ya, jadi kecepatan di B akan sama seperti itu. Meskipun lintasannya lintasan yang 1, lintasan yang 2, lintasan yang 3, dan seterusnya. Ya, ini kecepatan di titik itu. Ya, paham ya? Oke, paham? Yang perlu diingat kecepatan yang bagaimana, Pak? Ini kecepatan dalam arah Y-nya. Ya, dalam arah Y-nya. Karena yang punya itu adalah potensial gravitasi. Ya, energi potensial gravitasi. Berarti kalau saya mengevaluasi gerak peluru bagaimana, Pak? Ya. Kalau kamu dengan mengevaluasi gerak peluru sebenarnya sama saja. Ya. Kalau misalnya kita melakukan evaluasi untuk yang gerak peluru,
Ya, kalau misalnya kita mengevaluasi yang gerak peluru, ya sebenarnya sama saja teman-teman. Ya, dengan asumsi bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi kalau misalnya ini saya punya ketinggian ada di sini, kemudian dia ada di bawah di sini begitu, ini saya kesana ke sana, dia akan ada di sini. Saya tembakkan ke sana, selama dia ada di sini, saya jatuhkan misalnya, atau kalau dari sini, saya jatuhkan begitu di sini. 1, 2, 3, maka ini V di bawah ya, V di bawah, dalam arah Y, maka V1 akan sama dengan V2 sama dengan V3. Ini Y-nya. Y-nya ya, Y. Bukan kecepatan totalnya, tapi kecepatan dalam arah Y-nya. Ya, akan sama. Ya, akan sama. Begitu ya, Mas Galih? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kemudian yang non konservatif apa? Contoh non konservatif adalah salah satunya adalah gaya gesek sebenarnya, ya, yang dia tidak mengalami itu. Jadi sebenarnya gaya yang bekerja itu nanti akan sama dengan ini, total gaya. Jadi sebuah benda bekerja pada gaya konservatif dan gaya non konservatif. Misalnya begini, nanti ada gaya gesek, gesekan dengan udara, ya. Kemudian gaya gesekan dengan permukaan, maka itu non konservatif salah satunya. Jadi usaha totalnya adalah usaha konservatif ditambah dengan usaha non konservatif. Sebenarnya sama saja dengan hukum kekekalan energi sebenarnya. Jadi tapi kita melihatnya dari sisi konservatifnya. Ya, kan sama kan? Delta EK ditambah dengan delta EP. Sama sebenarnya. Nah, BNK sama dengan ini. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, ketika ada gaya luar yang bekerja, gaya gesek itu sebenarnya adalah gaya non konservatif. Maka akan seperti ini. Sama saja sebenarnya. Nah, BNK sama dengan delta EM. Yang tidak lain, ini sebenarnya adalah FDS. Delta EM. Sebenarnya sama saja. Nah, perubahan energi mekanik. Nanti kita bisa lihat. Tik. Ini contoh soalnya seperti ini sebenarnya sama seperti yang tadi. Nanti kita bisa lihat secara bersama-sama dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Kalau ada pertanyaan, silakan. Belum ya? Belum ada pertanyaan ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kali ini kita cukupkan. Insya Allah hari Kamis kita akan adakan kuis. Ya, mohon untuk dipersiapkan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diingat bahwa jangan berorientasi pada hasil akhir dari jawaban, ya. Yang perlu untuk difahami adalah bukan hasil akhirnya, tetapi adalah bagaimana prosesnya, cara mengerjakannya, prosesnya seperti apa, dan jangan lupa gambar, ya. Karena gambar itu bisa memberikan manifestasi dari persoalan yang diberikan, ya. Gambar itu akan memberikan manifestasi dari persoalan yang diberikan, ya. Sehingga terkadang teman-teman itu lupa bahwa dari gambar itu maka benar atau tidaknya jawaban yang nanti akan dikerjakan. Karena beberapa gambar itu ada gaya, kemudian ada kecepatan, komponen kecepatan dalam vektor dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi bagian dalam penilaian. Dan itu saya biasanya saya sampaikan ini di awal bahwa gambar itu kalau gambarnya kompleks banget, kemudian dan gambarnya betul,
itu nilainya sudah 40% dari nilai soal itu, ya. Sehingga mohon untuk dicermati betul. Ya, jangan terpengaruh oleh jawaban yang lainnya, teman yang lainnya, karena saya tidak seudon atau apa, tetapi kondisi ini memungkinkan kalau misalnya kita mengerjakan, kemudian kita bertanya pada teman-teman dan terkadang kok jawaban saya salah, jawaban saya berbeda dengan yang lainnya, maka jawaban saya salah. Padahal jawaban yang jenengan itu bahkan lebih benar dibandingkan dengan jawaban yang dimiliki oleh teman-teman jenengan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.